Hai, perkenalkan aku Kanya, NIM 1419111333129 kelas C. Hari ini aku akan menjelaskan tentang pemupukan dan pengukuran. pH dan konten mineral yang ada dalam air merupakan interaksi dari dasar kolam dan air yang mengisinya. Kolam dengan dasar yang asam biasanya memiliki air dengan mineral yang rendah dan juga memiliki alkalitas dan kesadahan yang rendah. Tanah yang asam bisa dinetralisir dan produktivitas dapat ditingkatkan dengan pengapuran. Pengapuran merupakan pemberian kapur atau komponen metal asam seperti kalsium dan magnesium. 3 manfaat utama pengapuran yaitu adalah yang pertama, memaksimalkan efek pupuk. Yang kedua adalah mencegah fluktuasi dari pH, dan yang terakhir adalah penambahan kalsium dan magnesium yang berguna untuk fisiologi ikan. Setelah proses pengapuran, selanjutnya adalah proses pemupukan. Proses pemupukan merupakan usaha untuk menaikkan konsentrasi nitrogen, fosfor, atau nutrien lain untuk menstimulasi proses fotosintesis plankton yang merupakan produsen utama dari jaring makanan di perairan. Menghasilkan 2-5 kali lipat kenaikan produksi. Pupuk yang biasa digunakan adalah dibagi dua, yaitu pupuk organik dan pupuk anorganik. Pupuk organik misalnya kompos yang berasal dari kotoran hewan, dan pupuk anorganik misalnya urea yang mengandung nitrogen. Pupuk organik merangsang aktivitas kehidupan dalam tanah. Tanah yang kaya akan bahan organik merupakan sumber dari macam-macam organisme dalam berkembang biak. Organisme tersebut nantinya akan sangat bermanfaat bagi pakan alami ikan yang akan dibudidaya. Setelah dipupuk, kolam akan dibiarkan selama 1-2 minggu dan selanjutnya siap untuk diisi air. Proses pemupukan dan pengapuran dimulai dengan pengumpulan alat bahan dan cara kerjanya. Alat dan bahan yang dibutuhkan antara lain yaitu akuarium, sekop, dan ember. Untuk bahan yang dibutuhkan ada tanah, ada kapur CaCO3 atau kapur pertanian, urea, dan TSA. Sebagai tambahannya ada kulit kerang. Cara kerja yang pertama yaitu masukkan tanah dengan ketebalan kurang lebih 10 cm. Yang kedua, balik dan jemur tanah selama 3-5 hari. Selanjutnya, masukkan air dengan ketinggian kurang lebih 50 cm selama 1-2 hari. Yang keempat, keluarkan air selama 1 hari, keringkan lagi selama 1-2 hari, kemudian ukur pH-nya. Yang kelima, berikan kapur CaCO3 sebanyak 1,5 ton per hektarnya. Setelahnya, keringkan selama 2-3 hari, lalu padatkan tanah. Ketujuh, beri lapisan kulit kerang dan pasir putih setebal 1 cm, lalu isi air setinggi 20 cm. Lapisan ini berfungsi sebagai biofiltrasi. Selanjutnya adalah menambahkan pupuk urea sebanyak 50-75 kg per hektar dan TSP sebanyak 25-30 kg per hektarnya. Tersebarkan pupuk secara merata ke seluruh tanah. Selanjutnya, lakukan pemupukan lagi setiap 2 minggu sekali. Tahap ke-10 yaitu berikan sapronin sebanyak 50 kg per hektarnya atau 7 ppm selama 5-7 hari. Sapronin berfungsi untuk mencuci hamakan tanah dari dasar tambak. Terakhir, tambahkan air hingga 1,2 meter. Nah, apa sih pengaruh pengapuran dan pemupukan bagi dasar tambak dan tambaknya itu sendiri? Yang pertama adalah mampu meningkatkan kualitas air tambak. pH air yang netral dapat membantu untuk menguraikan bahan organik yang ada di perairan.
Yang kedua, membantu menekan hama penyebab penyakit. Proses pengeringan dapat memutus siklus hidup hama dan penyakit yang mungkin ada pada periode budidaya sebelumnya. Yang ketiga, dalam budidaya udang, kalsium dan magnesium sangat dibutuhkan untuk membentukkan kulit udang. Yang keempat, pupuk organik merangsang aktivitas kehidupan dalam tanah. Tanah yang kaya akan bahan organik, baik untuk organisme dalam berkembang biak. Organisme ini nantinya akan bermanfaat sebagai pakan alami ikan yang akan dibudidaya. Yang kelima yaitu meningkatkan ketersediaan unsur fosfor dan nutrien lainnya yang akan bermanfaat bagi pertumbuhan plankton dan organisme lain yang akan bermanfaat bagi kehidupan ikan budidaya.